Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi di podcast Suara Brilian, edukatif dan inspiratif. Tamunya siapa hari ini Pak Ojan? Wah, ini tadi dadakan sekali ya. Banget. Nggak ada rencana nih buat Banget. ini. Jadi Kita ngobrol santai aja ya. santai. Jadi Oke. podcast sama santai. Kita orang baru di sini, Bu. Jadi juga belum kenal sama ini. Saya Coba paling baru. Tadi udah bertanya-tanya begitu masih ada cewek cantik siapa ini? sekarang dikenalin dulu dari tamu yang pertama, dari siapa dulu ini? Saya ya. Iya. Terima Yang jauh kasih dulu. Ya. diundang ke podcastnya Lokas Suara ya. Suara Brilian. Ya, Suara Brilian. Saya berada di SMP Negeri 2 Kedung Reja ya. Saya Muri Handayani. Kebetulan saat ini menjadi pengawas di Korwil Cilacap Utara. Wah, jauh-jauh sekali di sini ya. Terima kasih atas datangnya, Bu. Kalau Ibu, Oh ya, kalau saya mohon izin, saya Wasiem dari pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Saya sangat senang berada di sini di podcastnya Suara Brilian ya, yang luar biasa ini. ya, alhamdulillah. Terima kasih udah hadir di acara ulang tahun SMP Negeri 2 Kedung Reja yang ke-27. Iya. Gimana kesannya datang ke acara kita? Kesannya luar biasa. Luar biasa untuk event yang sebesar ini. Kebetulan tadi saya diundang khusus untuk menjadi pewara pada kegiatan tersebut. Jadi alhamdulillah sih dengan kegiatan yang seperti ini membangun jejaring yang lebih luas ya Ya. untuk hal demikian. Luar biasa sih dengan kolaborasi mungkin dengan gurunya, dengan muridnya, orang tua itu sebagai sarana sambung silaturahmi sehingga nantinya ke depan bisa tetap mengupayakan pendidikan yang lebih maju lagi. Kalau Ibu, Kalau menurut saya begitu sampai di tempat tadi, wah keren sekali, kan itu lapangannya baru ya. Iya, baru. Belum lama. Belum lama. Dulu waktu saya kesini masih tanah yang belum serata ini, jadi melihatnya wah ada pertumbuhan sekolah yang luar biasa, dan saya melihat acaranya itu sangat keren. Dari yang hadir ya, yang hadir kan luar biasa, ada Ibu Bupati, terus Forkomincham ada, dari dinas pasti ada. Terus bukan hanya itu, melibatkan orang tua ya kan, dan MC-nya juga keren banget ini. Mbak Uri tidak meragukan pokoknya ya. Jadi mudah-mudahan di hari ini, berarti tepatnya hari ulang tahun SMP Negeri 2 Kedung Reja yang ke-27 ya. Nanti semakin jaya SMP Negeri 2 ini, terus berinovasi, berkreasi, menginspirasi, dan terus semangat untuk mendidik anak-anak generasi muda menjadi anak yang benar-benar unggul, cerdas, juga berkarakter. Amin. Seperti itu. ya memang di SMP 2 Kedung Reja ini emang pendidikan karakter sangat ditambahkan oleh beliau Bapak Sigit. Ya, jadi memang dengan usaha-usahanya dia bekerja sama dengan pondok pesantren di sekitar sekolah. Jadi selain dia menghidupkan sekolah, dia juga menghidupkan lingkungan sekolah gitu. Itu luar biasa. Jadi kolaborasinya Iya, keren berkolaborasi ya. dengan Jadi itu. dalam rangka membangun karakternya, betul-betul melibatkan pondok pesantren yang ada di Iya. sekitar. Berarti ada banyak ya murid yang mondok di sana. Ada puluhan dan 60-an atau berapa gitu. Keren, Bagi keren. jadi pondok putri sama pondok putra, jadi pisah. Iya. Makanya tagline-nya bagus ya, sekolah negeri berbasis seni dan sekolah Iya. negeri berbasis Iya. religi. Iya. Seninya, kalau seninya Seninya tari. Ya, karena yang menonjol tari ya. iya, karena guru seninya kebetulan dua-duanya Tari. di bidang seni tari. Jadi yang iya. menonjol itu seni tari. Makanya dari itu penampilannya kebanyakan tadi adalah tarian-tarian tradisional. Ada juga yang tarian yang dance yang dari itu emang itu mungkin terbawa dari apa ya, pergaulan anak lah gitu dari Iya. Korea gitu. Tari-tari modern. Ada tari modern kan biar tidak bosan juga kan. Jadi ada tari tradisionalnya dikolaborasikan dengan tari yang kekinian begitu. Biasanya anak-anak lebih suka ya. Tuh. K-pop gitu ya Pak. Iya. Oh ya, by the way ini ya, Apa? setahu saya kan Ibu baru diangkat jadi pengawas gitu ya. Tuh. Ya, ya Kami sebelumnya. berdua sama ini. Oh, sama ini,
Sabar juga. September ya kan? Oh. 2025. Ini Ya, sahabat ya, banget. kalau gitu. Kalau acara seringnya ketemu beliau begitu lah. Tadi begitu sampai, wah. Kalau ternyata gitu ada ya isinya juga. sebenarnya kami ucapkan selamat pada Ibu. Iya, terima kasih banyak. Terus gini, dari peralihan dari sebagai guru ke pengawas apa yang dirasakan gitu, dari apa ya, cara kerjanya atau gimana, jadi perasaannya gimana itu? Pasti ada Dari perbedaan. sebagai- Ayo, ya, ini ya. mau ini dulu. Ya, Rasanya. pastinya rasanya sebenarnya rasanya 50-50 rasanya. Kebetulan kan saya dari SMP nih. Iya. Oh ya, saya beliau SMP. beralih ini ke Ya, beralih pengawas ke SD. jenjang pengawas Oh, SD. tadinya SD. Ya, Oh. betul. Saya berasal dari SMP ya tadinya, beralih jenjang ke SD. Oh, jadi pengawas SD sekarang? Ya jadi betul, Iya. saya pengawas SD. Kebetulan di Gumilir dan juga Mertasinga, Korwil Cilacap Utara. Kalau perasaan bahagia pastinya, ada rasa syukur di situ. Iya. Awal-awal mungkin merasa sedih ya karena meninggalkan Iya. jejak di 11 tahun saya di Di sekolah sana. lama. Iya, itu pun rasanya masih berat awal-awal. Pastinya seperti itu ya, itu Iya. lumrah sebagai manusia. Iya. Pasti sedihnya Iya, banyak ya. sedihnya banyak dengan kolaborasi teman-teman yang ada di sana, terus pimpinan saya yang ada di sana, anak-anak apalagi dengan transisi menjadi pengawas itu kan tidak bersentuhan langsung dengan anak-anak pastinya ya, karena kami membersamai Bapak dan Ibu KS-nya, dan itu kadang-kadang yang suka masih muncul bapernya itu rindu bertemu dengan itu ya. Itu. Nah, namun ya bahagianya adalah bahwa mungkin ilmu yang saya secara pribadi dapatkan mungkin nanti dapat membersamai Bapak Ibu KS untuk memajukan dunia pendidikan melalui pimpinannya di sekolah masing-masing. Itu sih gitu. Sedihnya tadi itu loh, baper kalau ketemu anak-anak gitu. Kadang kalau saya sendirian gitu ya, membayangkan, duh ya Allah gitu, kadang-kadang muncul Iya. Betul, itu betul, nggak betul. bisa dipungkiri. Ya mungkin transisi itu kan lumrah sebagai Iya. manusia. Kalau dari Ibu Nah, Ibu mungkin. gimana? Kalau saya kebetulan saya dari guru SMP terus menjadi amanah barunya pengawas SMP. Jadi tidak terlalu berbeda ya iklim dan sistem kerjanya. Hanya bedanya kan sebelumnya sama yang dihadapi kan anak-anak ya. Kalau sekarang orang-orang dewasa begitu, ada KS, Bapak Ibu guru, artinya harus saya ubah yang biasanya belajar bersama anak-anak seperti apa, sekarang harus andragogiknya kan karena belajar dengan orang dewasa ya. Jadi harus ya lebih apa ya? Lebih bisa menempatkan diri itu Iya. pastinya. Kalau perasaannya ya pasti bersyukur, senang mendapatkan amanah ini, artinya Allah memberikan kesempatan pada saya untuk belajar di sesuatu yang beda dengan sebelumnya. Mudah-mudahan semakin menambah ilmu untuk saya, meningkatkan kompetensi, dan tentunya bisa memajukan pendidikan di Kedung Reja, khususnya karena wilayah binaan atau dampingan saya itu Kedung Reja. Iya, Saya alhamdulillah. dari Kedung Reja terus mendapatkan sekolah dampingan juga di Kedung Iya, Reja. alhamdulillah dekat ya, Bu, ya. Iya, tapi ada kampung laut juga. Kampung lautnya ada 3 begitu. Tapi terbayang sih karena dulu pernah SK pertamanya itu di kampung laut. Oh, Jadi gitu, sudah terbayang, oh seperti itu begitu. Geografisnya ya. Iya, sudah bisa memahami. Kalau dulu ke sana itu sering bertemu ada ular, ada medan yang sangat berbeda dengan sini. Ya, semakin bersyukur kalau ditempatkan di dekat sini begitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, tadinya kan memang semuanya kita guru ya. Iya. Saya cuma pengen tahu sudut pandang dari guru yang ada di sekolah lain gitu. Iya. Gimana sih cara menghadapi siswa yang sekarang tuh kan kayak gitu ya Bu ya, gimana gitu Kayak gitu gimana yang kayak jelas? gimana ya? Kayak, mereka tuh kayak into gadget banget gitu. Makanya nggak bisa berhenti gitu lihat gadget gitu. Gimana caranya biar kita tuh sebagai guru tuh bisa memotivasi mereka, gadget itu sebenarnya bukan cuma buat game gitu, bisa juga buat
belajar gitu. Gimana caranya buat memotivasi mereka gitu, biar gadgetnya itu bermanfaat juga buat belajar. Gimana? Memang di era sekarang, generasi sekarang itu seperti tanpa gadget itu, wah seperti dunia itu nyaris berakhir gitu ya. Pokoknya kalau nggak ada itu langsung mencari begitu. Nah, biasanya kalau saya sendiri itu di kelas saat jadi guru itu selalu motivasi bahwa kita itu harus mengambil positifnya dari teknologi yang ada. Jangan sampai dengan hadirnya teknologi seperti smartphone mereka itu mengambil sesuatu dari kita yang akhirnya itu kita jadi negatif. Misalnya dengan melihat HP yang hitungan waktunya itu di luar jatah maksimal, itu kan bisa mengambil mata kita begitu ya. Terus untuk lainnya, mengeksplor lainnya itu jadi berkurang. Jadi kita motivasi bahwa untuk dibatasi penggunaannya. Terus konten yang dilihat juga harus hati-hati karena bisa merusak pikiran mereka kan begitu. Jadi bisa diarahkan ke hal-hal misalnya nonton YouTube ya yang ada kaitannya dengan pembelajaran, dengan perbaikan akhlak begitu. Termasuk tugas-tugas yang kita berikan itu juga bisa memanfaatkan tadi ya teknologi yang ada, menggunakan internet itu yang arahnya positif begitu. Jadi biar ada waktu selain hanya melihat scroll TikTok ya. Suka TikTok nggak Kak? Iya. Iya, jadi paling tidak ada sedikit kesadaran lah, walaupun tidak langsung kan ya, karena anak-anak tetap butuh proses ke sana begitu. Jadi ada pembatasan penggunaan gadget buat Tuh. Ya tentu itu bukan untuk hanya tugas kita sebagai guru, juga selain itu juga orang tua. Iya, harus itu ada dukungan kalau gitu ya. orang tua biasanya di sekolah kan ada parenting nih. Ya. Jadi mengajak orang tua, kita di sekolah sudah maksimal banget ya rasanya mengajak anak selalu seperti ini, menyediakan kegiatan yang bermacam-macam. Tapi kalau orang tua sendiri kurang mendukung, ibaratnya di sekolah bagus tapi di rumah nggak dilepaskan, kan berarti tidak ada sinergi yang sama bagus saja. ya antara sekolah dan orang tua. Jadi itu biasanya dilakukan saat kegiatan parenting atau saat memang pembagian nilai, itu selalu diobrolkan seperti itu. Kalau ibu gimana? Hampir mirip sebenarnya. Iya, sama ya. Hampir mirip. Oke, kalau tadi itu untuk siswa ya. Sekarang saran atau masukan buat guru-guru yang agar guru juga tidak ketinggalan dengan anak-anak, jadi lebih apa? Sekarang kan anak lebih cepat kalau beda Iya. itu. Masuk ke dunianya, Pak. Iya, Iya. iya, Harus gitu ikut ya. masuk ke dunianya. Iya. Jadi Jadi kalau gurunya juga nggak boleh ketinggalan zaman gitu betul, ya. tetap harus mengikuti, Iya. gitu. Mengikuti dengan arahan ya, otomatis kan mengikuti dengan terarah. Artinya ketika anak-anak suka K-pop, guru coba menyelami apa sih sebenarnya di balik adanya K-pop gitu kan. Jadi kenapa kok mereka mengidolakan itu gitu. Ada apa di baliknya, ambil di situ gitu. Itu untuk pembelajaran juga. Bisa diselaraskan dengan pembelajaran yang ada, disesuaikan dengan konteksnya, itu pasti akan memudahkan anak untuk masuk. Karena kalau anak-anak hanya diberikan pelajaran masa lampau, ya kan? Iya, cara-cara dulu kita Iya, kecil cara-cara ya. dulu itu sudah ketinggalan zaman, Iya, apalagi dengan iya. generasi Mereka Z sekarang bosan ya. pasti. Saya aja menganggap bahwa anak-anak sekarang, generasi sekarang itu bagi saya itu generasi strawberry gitu. Strawberry glowing tapi mudah Iya, rapuh. mudah ya. Rapuh, cepat baperan. Nah, itu yang Iya, harus kita resiliennya naikkan kurang mentalnya. gitu sekarang. Betul. Gitu. Jadi kita harus juga masuk ke dunia mereka gitu ya. Coba Pak Ojan habis ini playlistnya ganti K-pop. Kalau dia mah iya, kalau dia, kalau dia, ya, kalau dia Iya, ini cocok ya. Terlihat sekali ya. udah kelihatan dari penampilan. Iya, kelihatan. Stylenya sudah kelihatan. Kayak Iya. jadi Blackpink nggak? Blackpink. Iya, juga kadang-kadang kan anak-anak kita mantau juga dari sosmed mereka gitu Betul. kan. Iya. Ada anak-anak mungkin ada misal gitu kan, ada anak itu apa perang sosmed di itu dengan sekolah lain itu kan menimbulkan Iya, betul. Iya. betul. jadi guru tahu, mantau. kita Bisa seringnya tahu. mantau. Begitu ada kita tahu
suruh dihapus itu gitu. Biasanya gitu sih. Iya betul. Itu kan Kalau guru-guru tidak main sosmed, nggak Nggak tahu. tahu, apalagi nggak main di sana ya. Sekarang main TikTok kan gampang banget itu. Memang betul sekali tadi yang disampaikan oleh Mbak Uri. Jadi kita harus masuk ke sana, harus paham karena anak dengan mudahnya itu kan mereka kadang tidak menyadari ya ini dampaknya seperti apa begitu. Misalnya mengkritisi teman atau bahkan mengkritisi sekolah padahal Iya, kadang dia juga sendiri lagi buat baper status begitu ya. status yang tidak Ya kurang yang kurang bagus bagus, itu ya. kan. Jadi tanpa mereka sadari muncul kan akhirnya Ya. jadi kurang bagus juga. Akhirnya biasanya kita itu tahu. kok bisa kita tuangkan pada pelajaran. Kebetulan saya kan basic bahasa Indonesia. Iya Oh, ini luar Nah, biasa ini ketika profnya menulis- nih. Ketika anak-anak sedang berkeluh kesah, beropini apapun itu, kadang-kadang kan memang protes ke sekolah ya, entah itu Oh, iya, sarana iya. prasarananya Iya, iya. kurang memadai dan Iya. sebagainya. Ambil nilainya di situ, mereka coba untuk menganalisa opininya mereka apa, taruh tulis menjadi esai. Nah itu ada di pelajaran bahasa itu Indonesia. bagus. Jadi mereka mempunyai tulisan, bisa dibukukan kalau memang mereka Iya. senang menulis. Itu sih sebenarnya. Gitu. Iya, dan tidak lupa juga dari sekolah itu penting sekali untuk selalu mengedukasi, selalu mengingatkan. Ya, itu pasti. Karena kalau anak-anak kan apalagi saat emosi ya langsung gitu. Iya. Dar-der-dor pokoknya ya. Begitu heboh baru menyesal kan Tidak gitu. memikirkan efek Gampang. setelahnya. Betul. Yang penting tersalurkan emosinya Iya. gitu ya. Jadi harus sabar-sabar dari sekolah itu. Bahkan sekarang kan ada dari program bupati itu yang di surat edaran yang guru mendidik. Nah itu kan bisa di setiap pembelajaran itu bisa di awal, bisa di tengah, di akhir. Nah kita selalu memotivasi agar anak-anak itu bisa bijak menggunakan segala yang bisa dimanfaatkan di internet begitu, sosmed itu. Iya. Seperti sebuah slogan, adab dulu baru ilmu. Iya. Sekarang kan sedang krisis adabnya ini, Iya. pembangunan adabnya ini yang perlu dinaikkan lagi. Iya, jadi ini tepat sekali di SMP 2 Jaya. Oh ya, ini biasa soal adab ini kan kemarin baru viral ya Bu ya, Iya. yang anak merokok ditampar oleh Iya. kepala sekolah, terus dia Iya. lapor polisi. Yang itu yang lain pada demo berhenti sekolah, Ada terus yang ini ya. kepala sekolahnya diberhentikan. Itu menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu tentang anak itu yang dilakukan oleh anak itu? Terus juga kepala sekolahnya itu sudah sesuai apa belum gitu Mbak, gitu. Yang bagusnya kalau belum bagusnya bagaimana? Jadi tentu saja Ibu sebagai pengawas kan harusnya tak gitu sih. Iya, betul. Dengan zaman yang sekarang ini ya, yang serba guru, ada pembatasan, Iya. tangan tidak boleh sampai ke murid gitu ya, nanti kena undang-undang gitu kan, itu menimbulkan dilema sebenarnya, Mas. Jadi Iya. kalau bagi saya terkait dengan hal tersebut sebenarnya tetap semuanya harus refleksi, Iya. gitu. Semuanya sama-sama harus refleksi. Kenapa kok ada seperti ini? Terus treatmentnya apa? Mungkin pas apa tidak gitu. Jadi kalau kita minta pembenaran sendiri, pastinya nggak bijaksana dong ya. Apa yang sudah terjadi sama-sama refleksi. Iya. Mungkin juga kita sebagai guru pasti harus menahan diri. Tetap harus menahan diri, pasti bisa kok dialihkan dengan bahasa yang santun. Betul. Tanpa tangan harus terulur gitu ya. Betul. Jadi anak-anak nanti pasti juga akan merasa nyaman di situ gitu. Ini apa ya, indahnya karakter. Bangunan ini yang menjadi PR bersama ini, Iya, bukan hanya betul. guru ya, tapi orang tua juga ya. Iya. Jadi orang tua juga harus sama-sama, bukan hanya gurunya aja. Iya, orang tua Mereka berperan lebih luar banyak di rumah biasa loh. loh. Iya, Iya, Betul. Coba Banyak di dihitung kan rumah. berapa Iya. jam mereka di sini. Iya. Tapi kalau semua terus Dijatuhkan. Nah, kan pada serasa gurunya. kurang adil nggak sih? Betul. Kayak kurang bijaksana juga ya. Maka Jadi, win-win solusinya kurang pas kemarin ya. bagus juga kan, mencabut laporan ya. Iya. Orang tuanya legowo untuk nyabut laporan, Iya. kepala sekolahnya juga refleksi minta maaf, itu Betul. sebuah kelegowoan seorang Iya. pimpinan loh, meminta maaf pada orang tua mencabut laporan, itu sudah win-win solusi dan refleksi bersama. Iya, solusi Pembelajaran bagi terbaik. kita ya. Iya, betul. Pembelajaran bagi kita bersama. Iya, untuk selalu hati-hati ya Kak. Betul, ya. betul. Kalau zaman saya dulu seperti itu biasa. Biasa. Betul. Biasa. Di Jewer biasa Saya ya dipukul teman-teman di ya. Jawa biasa Bu. Tapi saya nggak pernah sih di Jewer waktu itu. Biasa, suruh keliling lapangan. Iya, lari ya. Lari.
Padahal bukan saya pelajaran melihat olahraga. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak relevan ya Bu ya. Udah nggak relevan sekarang. iya kurang Ada kurang Komnas. pas. Ada perlindungan anak. Betul. Makanya saya setuju ketika di awal pembelajaran itu ada sebuah fakta integritas yang ditulis orang tua, bahwa ketika guru mendidik di sekolah tersebut tidak dipidanakan, tapi dikomunikasikan ke pihak sekolah. Itu saya setuju. Iya. Kalau sekolah menyikapi demikian, maka orang tua memahami ada dua komunikasi terarah, nantinya akan terjadi hal-hal yang gesekan Iya. itu tidak muncul karena orang tua memegang fakta itu, sekolah memegang, nggak akan terjadi pidana Iya. itu. Di awal itu sudah ada fakta Meminimalisir. integritasnya. Iya, harusnya memang seperti Jadi itu. sewaktu anak masuk sekolah, Betul. awal Iya. masuk gitu. Iya. Waktu kelas Kan 7. memasukkan itu kan diamanai ya, sekolah itu Iya. diamanai, dititipi ibaratnya. Nah, orang tua juga harus paham cara menitipkan. Nah, ketika titipan ini sudah di fakta integritas muncul bahwa ketika ada pergesekan Ada seperti sesuatu itu, ya. iya betul, Yang dikomunikasikan langsung ke sekolah, ini akan meminimalisir naiknya laporan ke Iya. aparat, ya gitu sih. Iya mungkin sih kalau sekedar jewer atau ngelempar pakai kapur mungkin itu bukan kriminal ya Bu ya. Kecuali mukul pakai kayu itu sampai anak itu baru itu kriminal. Tapi itu ada hanya sekedar jewer nampak dikriminalisasi gitu kan. Karena memang anak sekarang generasi stroberi. Iya, nggak bisa di ini manis-manis tapi nggak Mungkin tahu, buat kita kurang tahu cuma ya. dilempar kapur, tapi buat mereka itu sesuatu Sakit yang banget ya. dramatis gitu ya. Mungkin pikiran mereka begitu. Iya. Itu bedanya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Nope. Kayaknya ini udah berbobot banget obrolan kita Iya, iya. sekarang. Nggak kerasa ini Inspiratif. pembicaraan yang random sebenarnya tadi. Ya gak random lah Pak. Baik, terima kasih Bu atas kedatangannya di podcast Suara Brilian ini ya. Terima kasih. Sama-sama. Sudah mampir ke juga. studio. Iya, Ya, luar semoga biasa ini. kapan-kapan bisa mampir ke Bisa sini mampir lagi. lagi podcast lagi, bisa podcast, bisa nyanyi di sini. Fleksibel. Penyanyi. Aduh kan, biasa banget. Lagu Bisa banget sudah. ya? Baik, begitulah perbincangan kita pada hari ini dengan dua ibu penguasa, Bu Hebat, Wasim dua dan ibu juga hebat. Ibu Wuri. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Semoga perbincangan hari ini bermanfaat buat kita semua. Kita semua. Amin. Kita ketemu lagi di podcast yang berikutnya dengan tamu-tamu yang lebih istimewa. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.